Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Hadi Purnawan MPD, Guru Bahasa Indonesia di SMA 1 Lubener, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu materi teks prosedur di kelas 11 semester 1. Nah, teks prosedur dalam pembahasan di bab 1 ini akan membahas tentang instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Juga yang kedua, rancangan pernyataan umum, tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Dan yang ketiga, struktur kaidah kebahasaan teks prosedur. Dan yang keempat, penyusunan teks prosedur. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan penjelasan sebuah proses dalam membuat atau mengkonversasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Nah, berikut ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama atau ke-1 adalah berisikan langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Dan yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Dan keenam, kalimat jelas, logis, dan singkat. Jenis-jenis teks prosedur terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, jenis prosedur yang menjelaskan proses suatu bekerja atau instruksi secara manual. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Dan yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Selanjutnya, dalam teks prosedur ada yang dinamakan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, dalam tahapan-tahapan dalam teks prosedur ditandai dengan kalimat imperatif karena mengandung banyak perintah. Teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif, yaitu kalimat deklaratif ini berisi pernyataan. Kalimat tersebut berfungsi memberi informasi. Selanjutnya bagian B, yaitu pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Tahapan dalam teks prosedur ini ada pernyataan umum dalam teks prosedur. Yang pertama, merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Nah, dalam teks prosedur memiliki 2 bagian utama berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Selanjutnya, merancang tahapan teks prosedur. 1. Menentukan topik teks prosedur yang akan disusun. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh. Selanjutnya, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur ini bisa dilihat
teks prosedur itu berdasarkan tujuan. Bagian tujuan dalam teks prosedur yaitu bagian tujuan teks prosedur dapat berupa judul berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Bagian material, bagian ini berisikan bahan-bahan atau alat-alat atau material yang diperlukan. Akan tetapi tidak semua teks prosedur terdapat pada bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Selanjutnya bagian langkah-langkah. Masih pada struktur teks prosedur. Jadi teks prosedur itu terbagi pada 3. Ada bagian tujuan, ada bagian material, dan yang ketiganya adalah bagian langkah-langkah. Nah, untuk bagian langkah-langkah ini adalah berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan teks prosedur. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur itu terbagi ke dalam 4. 1. Penanda wacana. 2. Kata ganti. Yang ketiga konjungsi. Dan yang keempat kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Selanjutnya penyusunan teks prosedur. Penyusunan teks prosedur memperhatikan isi, struktur, bahasa, dan teks prosedur. Lalu menyajikan kembali dengan merevisi dan teks prosedur yang telah disusun. Selanjutnya langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, kebahasaan, dan teks prosedur. Untuk langkah-langkah menyusun ini terbagi ke dalam 6 bagian, 6 tahapan. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Kedua, menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik. Yang keempat, membuat sistematika kerangka dengan benar. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Dan yang keenamnya, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Selanjutnya langkah merevisi teks prosedur yang telah disusun. Setelah kita buat, ternyata ada perbaikan, maka sebelum melakukan perbaikan, maka dibaca kembali. Dibaca kalimat demi kalimat. Yang kedua, memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Dan yang keempat, memperbaiki keruntuhan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu. Menentukan paragraf pada urutan yang tepat atau menambahkan paragraf yang runtun. Nah, itulah gambaran materi untuk teks prosedur. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian pembelajaran teks prosedur. Nanti kita lanjutkan kepada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.